Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Salam sehat selalu sebelumnya, karena dengan melihat kondisi pada saat ini ya, media-media pembelajaran secara online sangat membantu sekali buat kita belajar bersama. Salam sehat selalu. Baik, untuk pertemuan kita yang melalui media yang sangat sederhana ini, yaitu tentang materi kelas 11, khususnya pada kesempatan hari ini saya menyampaikan materi tentang mitigasi bencana alam. Apa yang sudah kita lihat di layar ya. Yang pertama akan saya jelaskan dulu tentang pengertian bencana sebelum kita membahas lebih jauh apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana alam. Pengertian bencana alam yaitu bencana adalah sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam ataupun non-alam. Faktor manusia juga bisa, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan kerusakan lingkungan. Untuk bencana alam sendiri, di sini ada beberapa karakteristik ya. Ada yang pertama yaitu peristiwa alam, yaitu berasal dari alam. Ya. Yang kedua yaitu bencana alam secara mendadak, ya, tanpa terduga-duga. Yang ketiga yaitu transient atau bisa dikatakan bersifat sementara, ada awal dan ada akhir. Dan yang keempat yaitu bencana alam yang menimbulkan kerugian atau nyawa. Untuk selanjutnya di sini ada jenis-jenis bencana alam. Yang pertama yaitu bencana alam. Ya, jadi yang dimaksudkan bencana alam di sini yaitu bencana asli, murni dari alam, ya. Asli murni dari alam. Yang pertama yaitu hidrometeorologis. Kalau kita bicara hidro pasti hubungannya dengan air. Kalau kita bicara meteo hubungannya sama iklim atau cuaca. Ada banjir, kekeringan, badai, longsor, kebakaran lahan, ya, hama atau penyakit. Ya. Ini adalah macam-macam dari bencana alam hidrometeorologis. Selanjutnya yaitu ada geofisik. Kalau kita bicara geofisik berarti di sini bencana yang hubungannya secara fisik, ada gempa bumi, ya, longsor atau amblesnya sebuah tanah, tsunami, dan gunung meletus atau kegunung apian. Untuk selanjutnya, selain ada bencana alam, juga ada bencana non alam. Ya, yang pertama yaitu teknologi, karena kalau kita salah menggunakan teknologi juga akan menjadi bencana bagi si pengguna. Yang kedua yaitu wabah. Di sini lebih diartikan yaitu wabah penyakit. Ya. Seperti halnya sekarang yang lagi mendunia bahkan yaitu wabah penyakit COVID-19. Yaitu yang bisa disebut virus corona. Ya, yang orang-orang sebut virus corona. Itu termasuk bencana non alam. Ya. Yang terakhir yaitu bencana sosial, di mana bencana sosial ini adalah konflik antar kelompok ataupun antar individu. Ya. Tuh.
Untuk selanjutnya yaitu adalah sebuah karakteristik bencana, khususnya yaitu bencana alam. Yang pertama, bencana alam sama dengan kejadian alam plus faktor manusia. Karena kalau kita cermati bahwasanya bencana alam itu kebanyakan karena faktor manusia. Salah satunya yang menyebabkan bencana tersebut. Yang kedua, beberapa pertanyaan utama bila terjadinya sebuah bencana alam. Yang pertama, ada apa? Di sini ada apa di sini dimaksudkan yaitu tentang bencana. Bencana apa? Ya. Yang dimaksudkan di sini adalah pertanyaan adalah bencana apa? Saya ambil contoh yaitu tsunami. Tsunami di Aceh pada tahun 2004. Ya. Ada apa? Ada tsunami. Yang kedua, di mana? Nah, kalau pertanyaan di mana pasti tahu jawabannya ya. Pasti menunjukkan sebuah lokasi atau tempat. Ada apa? Ada tsunami. Di mana? Di Aceh. Ya, atau di Aceh Nanggrosalam. Yang ketiga, berapa besar? Ya, kalau bicara masalah berapa besar di sini saya kira yaitu dampak. Kalau bicara dampak pasti tidak jauh dari korban. Berapa korban bencana tsunami di Aceh? Nah, ini untuk khusus pertanyaan nomor 3. Yang nomor 4, kapan? Kapan terjadinya tsunami di Aceh? Nah, kurang lebihnya Desember, tanggal 26 Desember 2004. Ya, pukul 08.45 kurang lebihnya. Seperti itu. Kapan? Kapan bicara waktu berarti ya. Yang kelima, yaitu mengapa? Mengapa bisa terjadi tsunami? Kalau kita bicara mengapa bisa terjadi tsunami? Ini adalah pertanyaan yang kelima, yaitu mengapa bisa terjadi tsunami? Kurang lebihnya kalau tsunami terjadi itu karena pergeseran lempeng sehingga terjadi gempa, sehingga air laut ya mengisi pergeseran tadi sehingga membuat tsunami. Yang keenam yang terakhir yaitu bagaimana. Nah, bagaimana di sini lebih dialokasikan atau lebih dikerucutkan untuk mengenai usaha untuk pencegahan bila ada tsunami. Salah satu contoh yaitu biasanya mengantisipasi ya dikasih alat pendeteksi gelombang tsunami. Nah, seperti itu jawabannya kalau bagaimana ini. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan di mana bila ada bencana alam. Ya. Di sini ada karakteristik bencana alam, ada jenis bencana alam, daerah rawan, dan gejala awal. Ya. Bisa dilihat untuk karakteristik bencana alam dari masing-masing bencana alamnya, yaitu ada banjir, banjir bandang, longsor, ambles tanah, letusan gunung api, tsunami, dan gempa bumi. Dan di sini sudah dijelaskan daerah yang rawan itu sepertinya seperti apa daerahnya, ya, gejala awal seperti apa. Jadi sebuah bencana itu ada gejalanya, ada kejadiannya, dan juga ada pasca terjadinya. Nah, semua itu terangkum dalam mitigasi bencana. Karena mitigasi bencana di sini menjelaskan usaha masyarakat atau manusia. Yang pertama untuk mengantisipasi sebelum terjadinya bencana, mengantisipasi pada waktu terjadinya bencana, ya, dan mengantisipasi setelah terjadinya bencana. Nah, semua terangkum dalam mitigasi bencana. Bencana non alam, karakteristik bencananya yaitu ada jenis-jenisnya, kegagalan teknologi, seperti halnya kebakaran, ya, kegagalan, kesalahan, dan sebagainya. Ini mungkin bisa dibaca untuk kalian. Terus ada wabah penyakit, ya, ada wabah penyakit seperti yang saya jelaskan di sini, ya, tertera ada virus, bakteri, nah,
seperti maraknya sekarang virus corona ya. Jadi di sini termasuk bencana non alam untuk wabah penyakit ini. Oke, terima kasih dari saya. Penjelasan singkat ini semoga bermanfaat khususnya untuk pengertian bencana dan juga mitigasi bencana. Next time untuk materi berikutnya kita jabarkan dari masing-masing mitigasi dari bencana alam yang ada di Indonesia. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.